Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di video pembelajaran ekonomi teknik yang ada di jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Mata kuliah ekonomi teknik ini memiliki kode ABE 616214. Materi kali ini ialah tentang pengantar ekonomi teknik. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui capaian dari pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa memahami pengertian dan permasalahan dari ekonomi teknik. Baik, pendahuluan. Seperti yang kita tahu ya, jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah ekonomi teknik. Jadi ada dua suku kata di situ ya, ada ekonomi dan ada teknik. Nah, ekonomi sendiri, ya ekonomi teknik itu sendiri itu merupakan perpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu teknik gitu. Jadi di dalam mata kuliah ini juga itu tidak hanya membahas tentang ekonomi saja gitu, tapi akan membahas tentang ekonomi dikaitkan dengan tekniknya gimana gitu. Jadi ada penggabungan lah dari bahasan-bahasan nantinya gitu. Jadi nggak melulu tentang uang saja, tapi dikaitkan juga ke tekniknya gitu. Nah, ilmu ini dipakai sebagai salah satu alat untuk menentukan kelayakan suatu usaha serta untuk mengevaluasi dalam pengambilan kebijakan dari sudut pandang ekonomi gitu. Jadi, misalnya untuk melakukan sebuah usaha ya yang mungkin bergerak di bidang teknik, nah, perlu ilmu gitu ya, perlu ilmu untuk mengkaji apakah kira-kira usaha ini layak dijalankan atau tidak gitu. Nah, jadi perlu kajian dari ilmu lain yaitu ilmu ekonomi gitu. Jadi inilah pentingnya gitu ya mempelajari tentang ekonomi teknik. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu selalu diliputi oleh berbagai masalah dari mulai bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi itu biasanya tidak luput dari yang namanya masalah gitu. Nah, untuk mengatasi dari masalah itu ada beberapa step gitu yang harus dilakukan. Jadi ini adalah step-step dalam pengambilan keputusan ya. Jadi ketika kita mengetahui ada masalah, kemudian kita perlu tahu bagaimana cara menganalisisnya. Jadi kita harus menganalisis masalah itu gitu. Nah, setelah kita menganalisis masalah yang ada, selanjutnya kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi dari masalah yang sedang kita hadapi itu gitu. Nah, secara umum di dalam kehidupan manusia ya, masalah itu dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan ya. Jadi ada masalah sederhana, ada masalah tingkat menengah, dan ada masalah yang rumit atau yang kompleks. Nah, tentunya dari masalah-masalah ini memiliki cara analisis yang berbeda dan memiliki pengambilan keputusan yang berbeda untuk masing-masing tingkatan dari masalah yang ada gitu ya. Nah, tapi belum tentu juga, walaupun misalnya yang pertama nih, masalah sederhana, tapi belum tentu juga nantinya pengambilan keputusannya sesederhana namanya gitu ya. Tetap juga harus ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Nah, ini sebagai contoh ya, ini contoh dari misalnya masalah sederhana. Masalah sederhana, apakah saya harus berhenti merokok? Nah, mungkin kalau bagi kita yang memang tidak merokok gitu ya, tentu pertanyaan ini sangat mudah untuk dijawab. Ya harus berhenti seperti itu karena merokok dapat membahayakan tubuh seperti itu. Kemudian dapat menyebabkan juga penyakit-penyakit lain yang timbul memang nggak dalam jangka pendek tapi dalam jangka panjang itu akan mulai terlihat. Nah, namun bagi orang yang memang kesehariannya itu selalu
berkecimpung atau memang dia juga melakukan aktivitas merokok. Nah, tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab bagi seorang perokok gitu. Nah, maka keputusan yang harus diambil oleh si perokok ini itu membutuhkan banyak sekali pertimbangan gitu. Jadi masalah yang sederhana ini untuk seorang perokok itu belum tentu masalah yang sederhana gitu, karena mereka harus memiliki banyak pertimbangan sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti merokok. Tapi bagi kita yang memang notabene itu tidak merokok, mungkin itu adalah sangat-sangat gampang untuk diputuskan seperti itu. Oke, masalah selanjutnya ialah masalah tingkat menengah. Nah, kalau untuk masalah tingkat menengah ini biasanya melibatkan beberapa faktor luar untuk pengambilan keputusan akhirnya gitu. Salah satu faktor yang muncul dalam masalah tingkat menengah ini ialah faktor ekonomi. Nah, sebagai contoh di sini, pelaksanaan pengolahan tanah gitu. Jadi di dalam masalah tingkat menengah ini ya, dalam masalah pelaksanaan pengolahan tanah, tentu akan ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Tadi salah satunya adalah faktor ekonomi gitu ya. Jadi misalnya nih, kira-kira nanti ketika pelaksanaan pengolahan tanah, apakah nantinya akan kekurangan tenaga kerja? Kemudian misalnya juga kalau misalnya di daerah itu kekurangan tenaga kerja, haruskah meng-hire atau merekrut tenaga kerja dari wilayah lain gitu. Nah, atau memanfaatkan peralatan teknis yang ada untuk mengurangi tenaga kerja. Nah, jadi untuk mengambil keputusan itu, nah itu perlu dilakukan analisis-analisis yang lebih kompleks seperti itu. Ya contohnya dengan analisis ekonomi tadi. Kalau misalnya nambah pekerja dari luar itu kan juga kita harus memikirkan bagaimana penginapannya, kemudian bagaimana makannya gitu. Atau kita bisa memilih opsi lain, misalnya pakai alat mekanis saja gitu. Jadi pakai traktor saja. Nah, kalau traktor juga harus dianalisis. Jangan-jangan cost-nya lebih mahal daripada mempekerjakan karyawan atau warga dari luar seperti itu. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk pengambilan keputusan pada masalah tingkat menengah ini. Yang ketiga adalah masalah yang kompleks atau yang rumit. Nah, kalau masalah yang rumit namanya saja sudah rumit gitu ya, berarti juga biasanya melibatkan banyak faktor gitu. Jadi banyak faktor-faktor dari luar yang harus dipertimbangkan. Jadi selain kalau masalah menengah tadi ada faktor ekonomi, kemudian kalau di masalah rumit ini mungkin harus mempertimbangkan juga faktor lain seperti misalnya politik, sosial atau budaya gitu. Nah, kadang-kadang faktor luar ini juga sulit untuk diprediksi ya, seperti itu. Nah, contohnya dari permasalahan yang rumit ialah penentuan anggaran belanja negara. Ya, ini rumit sekali ya bagi kita yang memang tidak ikut bergelut gitu di bidang itu gitu. Nah, namun pemerintah sendiri saya yakin banyak mempertimbangkan faktor-faktor luar yang nantinya itu akan mempengaruhi dari anggaran belanja negara. Nah, kemudian prioritas pembiayaan dalam setiap negara itu tentu akan berbeda karena kondisi tiap negara itu juga tidak sama. Jadi yaitu faktor-faktor luar yang kemudian ikut terlibat dalam pengambilan keputusan akhir nantinya seperti itu. Setelah melihat permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia, tentu akan timbul pertanyaan, uh, apa yang dapat diselesaikan dengan analisis ekonomi teknik? Apakah masalah yang sederhana, atau apakah masalah yang rumit, atau masalah tingkat menengah seperti itu. Nah, penyelesaian atau pengambilan keputusan ya untuk masalah yang sederhana itu masih bisa dilakukan
dengan menggunakan logika dari orang yang bersangkutan tanpa memerlukan teknik-teknik analisa. Karena umumnya masalah tersebut itu tidak menyangkut banyak orang gitu. Tapi kalau misalnya permasalahan yang ada itu menyangkut banyak orang, nah sudah selayaknya lah kita turut melibatkan faktor-faktor lain yang eh, mempengaruhi hasil akhirnya nantinya seperti itu. Nah, selanjutnya masalah tingkat menengah. Nah, jadi masalah tingkat menengah ini itu nampaknya merupakan salah satu masalah yang penyelesaiannya itu turut melibatkan faktor ekonomi. Karena ya lebih tepatlah dalam penyelesaiannya itu jika melibatkan faktor ekonomi atau melibatkan analisis ekonomi teknik gitu. Nah, di mana dalam tingkat ini faktor ekonomi merupakan masalah utama yang harus dipertimbangkan, meskipun tidak berarti bahwa faktor lain itu harus dikesampingkan seperti itu. Tentunya banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan nilai alternatif atau keputusan yang akan diambil. Lalu apa saja yang masuk ke kriteria masalah yang dapat diselesaikan dengan ekonomi teknik ya? Jadi yang pertama, masalah tersebut dapat dianggap cukup penting untuk dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan logika, tapi memerlukan analisis. Nah, contohnya yang merokok tadi ya, kalau merokok kan sepertinya cukup dengan logika gitu ya. Atau misalnya nih untuk yang laki-laki misalnya yang masih sekolah rambutnya gondrong. Nah, kemudian mereka mau memutuskan nih mau potong rambut atau dibiarin aja ya. Nah, kalau untuk masalah itu kan sebenarnya tidak perlu melakukan analisis ekonomi ya, tapi dengan logika saja cukup karena masih sekolah, kemudian di peraturan sekolah juga dilarang untuk berambut panjang gitu, sehingga ya udah pengambilan keputusannya ya dipotong rambutnya gitu. Jadi nggak membutuhkan analisis ekonomi teknik. Kemudian yang ketiga, masalah tersebut mempunyai aspek ekonomi dan memerlukan keputusan, sehingga diperlukanlah analisis ekonomi teknik. Terakhir, perkembangan dunia bisnis saat ini tuh cenderung bersifat lebih teknis dibandingkan dengan masa yang sebelumnya. Sebagai akibatnya, maka para ahli-ahli di bidang teknik atau para engineer itu mempunyai peranan yang semakin penting dalam masalah manajemen. Semakin penting dalam masalah manajemen, semakin banyak juga manajer yang mempunyai peran sebagai pengambil keputusan adalah ahli teknik gitu. Meskipun Meskipun demikian, masalah yang dihadapi ini memerlukan keputusan yang sebagian besarnya itu bergantung dari aspek ekonomi. Nah, jadi keuntungan bagi para ahli teknik untuk menangani masalah manajemen ialah karena pada umumnya ahli teknik ini dapat lebih mudah untuk mengkaitkan masalah-masalah teknik di dalam masalah-masalah ekonomi. Para ahli teknik juga dapat memanfaatkan matematika, statistik, dan teknik komputasi untuk menyelesaikan masalah yang perlu penanganan secara kuantitatif. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat disampaikan untuk sumber pustaka yang digunakan. Jadi ini adalah sumber pustaka yang digunakan. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.